Selamat pagi Ibu Moni. Selamat pagi Bu Dis. Bagaimana kabarnya Ibu Moni hari ini? Kabar saya baik Bu. Luar biasa, kabarnya baik, puji Tuhan. Hari ini Ibu Moni datang bertemu dengan saya. Apa yang bisa saya bantu? Saya bertemu dengan Ibu Udi. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas. Wow, bagus sekali. Kira-kira apa tujuan Ibu Moni dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya di dalam kelas. Oh begitu, Ibu Moni ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid? Apa yang sudah Ibu mau dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Oh begitu, Ibu sudah mencoba berbagai metode tapi belum benar-benar efektif. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu Moni dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan mengendalikan siswa yang suka berbicara atau bercerita saat pembelajaran berlangsung. Oh, jadi Ibu kalau waktu mengajar ada sebagian murid yang cerita, ada yang duduk diam begini lalu mendengar ya Ibu ya? Iya. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut supaya semua anak itu bisa fokus dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Iya, Ibu membutuhkan strategi. Baik Ibu, mari kita coba membahas untuk strategi untuk mengendalikan murid yang berbicara saat Ibu sedang melakukan pembelajaran. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab mengapa atau penyebab apa siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Ada beberapa pertanyaan Ibu. Apakah karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran? Atau apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Bagaimana menurut Ibu dari beberapa penyebab yang saya kemukakan tadi? Mungkin ada yang menjadi jawaban untuk Ibu? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran hari itu. Oh begitu. Jika Ibu melihat bahwa mereka tidak mempelajari materi itu sebagai sebuah tantangan yang harus dipecahkan. Jika demikian, maka Ibu perlu memberi penjelasan yang lebih jelas, lebih menarik kepada murid. Kita juga dalam pembelajaran Ibu juga bisa menggunakan pembelajaran yang bervariasi sehingga murid tidak bosan. Apakah ini Ibu bisa melakukan? Ya, Ibu bisa akan mencobanya. Oke, jadi itu Ibu akan mencoba untuk melakukan pembelajaran untuk murid yang suka cerita. Sekarang terhadap murid yang duduk diam, sopan, begini dengan Ibu mengajar. Ibu juga perlu memberi mereka ujian. Ibu juga perlu memberi mereka penghargaan. Ibu juga perlu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga kepada mereka juga ada satu hal baru yang menarik perhatian mereka. Apakah ini Ibu bisa menerapkan di kelas untuk penghargaan kepada murid biar dia merasa lebih semangat, lebih enjoy, lebih bahagia lagi? Ya, Ibu bisa akan melakukan. Bagaimana Ibu Moni? Apakah ke depan Ibu sudah memiliki gambaran strategi yang akan Ibu lakukan? Ya, Ibu bisa sudah memiliki gambaran. Apakah Ibu bisa berbagi gambaran strategi itu kepada saya? Saya bisa berbagi, yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi, diskusi yang berpusat pada murid itu sendiri. Oh iya, bagus Ibu. Jadi Ibu menggunakan metode demonstrasi dan metode diskusi untuk mengatasi permasalahan Ibu.
Memang sekarang pembelajaran itu bukan guru menjadi sentris, tetapi murid sentris Ibu. Jadi Ibu punya pemilihan metode itu luar biasa baik Ibu. Jadi saya rasa hari ini kita sudah cukup sampai di sini. Silakan Ibu mengimplementasikan strategi itu terhadap pemilihan metode pembelajaran demonstrasi dan diskusi. Lalu Ibu bisa berbagi kepada saya hasil pencapaian Ibu terhadap proses pembelajaran dalam pembelajaran kelas yang Ibu lakukan. Terima kasih Ibu, saya akan melakukannya dan akan menyampaikan kepada Ibu hasil dari implementasi strategi pembelajaran saya di kelas nanti. Baik, terima kasih banyak juga Ibu Moni. Kita sudah berbagi pengalaman terkait kesulitan dalam pembelajaran. Mari kita berusaha untuk lebih optimal lagi melayani murid kita sebagai generasi masa kini bangsa ini. Terima kasih Ibu Moni. Mari kita sama-sama berjuang. Oke, Saya terima kasih menunggu juga. implementasinya diobservasikan. Yes, terima kasih juga. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Iya. Nah, sebelum Ibu mulai kegiatan belajar mengajar kita, Ibu mau cek kehadiran dulu. Tetapi sebelum cek kehadiran, kita menyiapkan diri untuk berdoa dulu. Doa dipimpin oleh siapa? Puan. Terima kasih, silakan dulu. Hadir semua hari ini? Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Ya. Alasannya? Jadi hari ini kita masuk pada pembelajaran kita matematika, yaitu tentang bangun ruang balok dan kubus. Sebelum kita mulai pembelajaran kita mulai pertama dengan sapaan awal tadi, lalu kita masuk pada kegiatan menonton dulu. Setelah kita menonton video, baru kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi tentang unsur-unsur balok dan unsur-unsur kubus. Bisa? Nah, sekarang kita mulai dengan menonton video dulu. Tetapi tanya dulu, di dalam ini pasti ada kelompok-kelompok. Ada yang menonton video, ya toh? Ada yang mau menyelesaikan tugas. Siapa yang mau bercerita? Kira-kira ceritanya tentang apa? Kalau mau bercerita, tentang kubus dan balok, itu lebih bagus lagi. Kalau bercerita tentang kubus dan balok, berarti kubus ini dia punya sisinya sekian, rusuknya sekian, titik sudutnya sekian, bidang diagonalnya bagaimana? Begitu tuh? Ya tidak? Iya. Siapa yang mau menonton video?
3 orang. Yang mana bercerita tadi berapa orang? Ceritanya sudah siap? Sudah siap atau belum? Lalu kelompok satu lagi yang punya apa tadi? Menulis apa? Oh, menjawab. Ada 3 kelompok. Nah, jadi sebelum kita mulai dengan kegiatan inti kita masuk pada menonton video dulu. Bisa toh? Video tentang unsur-unsur balok dulu. Coba semua ke sini, begini. Jadi perhatikan baik-baik supaya sebentar kali ditanya bisa dijawab. Iya kan? Iya. Unsur-unsur balok. Masuk. Sekarang masuk. Lihat di dalam sisi.
Rusuk. Rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk EH, rusuk AR, rusuk DH, rusuk CG, dan rusuk BE. Jadi rusuk memiliki 12 rusuk. Yang selanjutnya titik sudut. Sudut kubus itu ada apa saja? Titik sudut B, titik sudut A, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, titik sudut H. Dan jadi kubus memiliki 8 titik sudut. Yang selanjutnya diagonal atau diagonal sisi. Diagonal sisi AF. Yang kedua diagonal sisi BE. Yang ketiga diagonal sisi BD. Yang keempat diagonal sisi CF. Yang kelima diagonal sisi AH. Yang keenam diagonal sisi DE. Yang ketujuh diagonal sisi EG. Yang kedelapan diagonal sisi F. Yang kesembilan diagonal sisi AC. Yang kesepuluh diagonal sisi BD. Yang ke-11 diagonal sisi CH. Yang ke-12 diagonal sisi DG. Jadi kubus memiliki 12 diagonal bidang atau 12 diagonal sisi. Kita masuk ke kelompok 1, 2, dan 3. Bentuk kelompok. Rapat meja, kursi. Sudah. Diam-diam rapat meja dan aku pindah. Sudah duduk. Ya, tadi kita semua sudah nonton tentang unsur-unsur bangun ruang balok dan unsur-unsur bangun ruang kubus. Setelah ini kita diskusi dulu baru satu kelompok mewakili untuk presentasi. Presentasi berarti dia maju di depan baru dia lakukan. Oh, kami kelompok kelas 1 satu lembaran. Satu orang tulis. Karen tulis di sini, Yogi. Lalu yang di sini, silakan. Lihat dulu. Di situ ada gambar. Ada gambar di situ. Nama bangunnya, balok dan kubus. Balok itu rusuknya berapa, titik sudutnya berapa, diagonal sisinya ada berapa, diagonal ruang ada berapa, diisi semua.
sudutnya sebanyak berapa, sisinya sebanyak berapa. Kita semua di dalam kelompok bermu. Oh teman tadi di dalam video itu begini. Oh tidak teman begini. Silakan. Satu orang tulis. Satu lembar. Di satu lembar. Lembar tengah sehingga sebentar dia bawa maju untuk presentasi. Nama kelompok dulu. Ketuanya siapa? Sudah kelompok satu? Jangan satu orang yang kerja, jangan semua baca lalu oh teman tadi itu begini. Lihat. Sudah cukup satu lembar dibayar. Nama kelompok. Arif, di lembaran supaya nama kelompok, ketuanya siapa? Ketua anggota baru kerja di bagian bawah. Oke? Langsung saja rusuknya sama dengan begini. Begitu. Cepat sedikit. Langkah satu baris dulu supaya kelihatannya rapi. Klasik. Kelompok Sion. Baik mendengar. Bisa tertulis. Alihkan ini ke situ. Silakan. Buat sedikit guys. Selamat pagi teman-teman. Diagonal bidang 12, diagonal ruang 4, bidang diagonal 6. Nama bangun ruang kudus. Rusuknya 12, sisinya 6, titik sudut 8, diagonal sisi atau diagonal bidang 12, diagonal ruang 4, bidang diagonal 6. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 masih ada kekurangan, mohon tanggapannya. Yang tadi kamu dengar dia presentasi, laporkan mereka punya hasil presentasi tadi. Kalau misalnya ada kekurangan, tolong diperbaiki. Silakan, kelompok 2, kelompok 3. Yang dia lapor tadi masih ada kekurangan? Kelompok 2 pas? Pas? Kelompok 3 pas? Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Iya. Terima kasih untuk 3 kelompok. Silakan pulang. Jadi unsur-unsur bangun ruang balok dan bangun ruang kubus, kelompok 1 sudah mempresentasikan dan kelompok 2, 3 menyetujuinya. Tepuk tangan sekali lagi. Rusuk balok, rusuknya ada 12. Ya toh? Ya tidak? Rusuknya 12, sisinya ada berapa? 6. Lalu titik sudutnya ada berapa? 8. Diagonal sisinya? 12. Diagonal ruangnya? 4. Bidang diagonalnya berapa? 6. Kelompok 2 punya di sini bidang diagonalnya 3. Kurang 1. Itu di balok. Sedangkan kubus rusuknya ada berapa? 12. Sisinya berapa? 6. Titik sudutnya berapa? 8. Diagonal sisi? 12. Diagonal sisi 12 apa?
4 ke 12? Yang pelapor tadi berapa diagonal sisinya? 12. 12, di sini 4. Diagonal ruangnya berapa? 4. Nah, ada 2 kesalahan di sini. Ya. Nah, terima kasih untuk ketiga kelompok diskusi pagi ini. Sekarang kita masuk pada bagian pengetahuan menyelesaikan soal. Menyelesaikan soal ini perorangan. Perorangan. Ada beberapa nomor ini. Ibu bagi 1 meja 2, nanti diselesaikan sendiri. Lihat soal, lalu jawabannya di kertas kamu punya sendiri. Itu simpan dulu. Bisa tidak? Di sini berapa? Di sini 1 saja. Iya. Engkau ke sini lagi sebab kamu 2. Engkau ke sini baca. Soal itu dikerjakan dalam waktu beberapa 20 menit di situ disediakan, tapi lebih cepat lebih baik. Bisa toh? Lalu tulis nama pada tempat yang sudah disediakan. Nanti tidak di kamu punya kertas jadi tulis nama. Nama panjang. Lalu catat dulu baru masukkan di lembar jawaban. Misalnya kalau mau jawab A, maka kamu tulis A. Jawab D, maka kamu tulis D. Begitu. Rumusnya sudah ada, tinggal kamu buka dan lihat rumus. Sudah tahu rumus kemarin? Rumus ada di belakang juga. Perhatikan gambar balok di bawah. Jumlah rusuk pada balok di atas berapa? 11, 12, 13, 14. Nomor 2. Volume balok pada gambar di atas. Volume balok kali dulu baru
pensiun, 1 tahun. pensiun, tapi luar biasa semangatnya. Baik, kemarin kita dua sudah ada di tahap pra-observasi, kemudian sama-sama sudah melakukan observasi di dalam kelas. Hari ini kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Apa saja yang kita lakukan di tahapan kemarin waktu observasi, itu kita boleh berbagi cerita pada saat ini. Baik, jadi kemarin Ibu Moni dalam kita punya pasca pra-observasi kemarin, Ibu menemukan bahwa pada waktu proses pembelajaran berlangsung itu banyak siswa yang suka berbicara atau suka bercerita saat pembelajaran itu berlangsung. Kemudian dalam proses percakapan itu Ibu menyampaikan bahwa saya akan merubah strategi pembelajaran, pilihan metode supaya persoalan saya ini bisa terjawab. Bagaimana menurut Ibu dalam proses pembelajaran kemarin, apakah yang Ibu harapkan, yang Ibu cita-citakan, apakah sudah mulai ada titik terangnya, sudah terjawab atau bagaimana? Pada kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran di dalam kelas itu sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Baik, Ibu, terima kasih, sudah berjalan baik dan sudah mulai maksimal. Kemudian menurut Ibu, apakah penggunaan strategi pembelajaran kemarin menggunakan pendekatan mengelompokkan murid berdasarkan minat belajarnya? Ada yang audio visual, dia suka nonton video baru dia belajar, ada yang membaca buku, ada yang pendekatannya kinestetik berupa gambar atau cerita. Apakah itu Ibu sudah melakukan dengan maksimal ataukah mungkin butuh pendampingan lanjutan? Saya sudah lakukan, mulai berjalan dengan baik, tapi belum maksimal juga karena masih ada anak yang belum terlalu fokus. Baik, Ibu, menurut Ibu apakah proses pembelajaran dengan menerapkan mengelompokkan murid berdasarkan minat belajarnya itu menurut Ibu tuh berjalannya baik atau bagaimana? Berjalan dengan baik. Oke, berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Ibu. Saya boleh berbagi hasil pengamatan saya kemarin bersama Ibu di kelas. Jadi memang secara keseluruhan proses berjalan sudah baik, lalu sudah mulai menjawab persoalan Ibu terkait murid yang suka bercerita. Dengan menerapkan proses pembelajaran berdasarkan minat murid, anak-anak mulai masuk dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan bakat dan minat mereka dalam pilihan belajar. Sudah mulai bagus. Kemudian dalam seluruh proses itu pilihan metode yang beragam juga sudah Ibu lakukan. Bagaimana pendapat Ibu tentang penilaian saya ini? Kalau menurut saya, penilaian Ibu Udis juga sudah terlalu baik, sudah bagus, bisa membawa saya supaya bisa, kalau ada kekurangan di dalam kelas, apakah saya bisa berubah cara memilih metode atau cara yang lain. Terima kasih Ibu. Jadi dalam proses itu terima kasih Ibu sudah mulai berubah, bukan menjadi guru lama, tetapi sudah menjadi guru baru di era yang baru ini. Terutama kita dituntut untuk menyiapkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid, yang berpihak kepada murid dan memenuhi kebutuhan murid. Dan kemarin dalam proses itu Ibu sudah melakukan dengan baik, menggunakan media pembelajaran, ada gambar-gambar di dinding, anak bisa menemukan itu, jadi sudah baik. Semoga ke depan meskipun di ambang batas usia pensiun, tapi Ibu semoga tetap semangat, karena menjadi guru bukan berakhir di usia pensiun, tapi tetap akan menjadi guru sampai akhir hayat. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama di sesi ini. Kita menyelesaikan tahapan ini dan semoga kita bisa berefleksi, menemukan kita punya kekurangan diri, baik dalam persiapan dokumennya maupun dalam proses action di kelas atau melaksanakan asesmen. Ke depan kita
berkolaborasi dan bersinergi dalam urusan menjadi guru yang lebih profesional. Terima kasih Ibu Mami. Terima kasih Mas. Selamat. Oke. Kami ya lanjut, jadi Pak boleh tinggalkan kami. Terima kasih ya Pak. Oke, Kami curi sama-sama. waktunya terus.